Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Hakiki. Saya dari kelas C Agribisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data SPSS dari dari hasil kuesioner yang kita sebarkan kemarin. Pertama, kita mengcopy paste semua jawaban. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Lalu kita meng-paste variable names. Nah, setelah itu lanjut kita ke analyze. Nah, di analyze ini kita memilih yang regression, lalu ke linear. Nah, di linear ini kita memindahkan X1 ke dependent, X2 ke independence, dan juga Y2 ke independent. Setelah itu oke. Nah, di sini kita sudah mendapat beberapa tabel, yaitu pertama ada variabel integral, model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, setelah itu masuk ke Word. Tabel variabel integral tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah tingkat kehadiran dan tingkat partisipasi, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah hasil nilai. Lalu yang kedua ada di model summary. Nah, di sini berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas terlihat bahwa nilai R2 adalah sebesar negatif 0,02 atau jika dipersenkan menjadi 2%. Nah, artinya bahwa variabel independen X2 dan X1 mampu menjelaskan variabel dependen atau Y menunjukkan bahwa model regresi ini tidak layak. Dikatakan tidak layak karena memiliki nilai koefisien determinasi kurang dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model tidak mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Nah, di ANOVA ini tabel ANOVA adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan. Bagaimana pengaruh variabel secara bersama-sama mempengaruhi. Nah, di keputusan 1, bila nilai F itu lebih besar F tabel, maka H1 diterima. Nah, apabila nilai F itu lebih kecil F tabel, maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa F hitung 964 lebih besar F tabel 2,960351, sehingga H1 diterima di mana variabel X2 dan X1 berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Nah, di keputusan 2, bila nilai SIG kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Bila nilai SIG lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIG lebih besar 394 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima di mana variabel X2 dan X1 berpengaruh secara bersama-sama terhadap hasil nilai Y. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Kesimpulannya, variabel X2, X1 tidak berpengaruh terhadap Y, sehingga H1 tidak diterima di variabel X1 dan juga X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, lalu di koefisien. Di koefisien ini keputusan 1, bila nilai T hitung lebih besar T tabel maka H1 diterima. Bila nilai T hitung 1340 lebih kecil T tabel 2,04523, maka H0 diterima. Berdasarkan tabel koefisien di atas dapat diketahui bahwa nilai variabel X1 T hitung min 187 kurang T tabel maksudnya kurang dari T tabel 2,04523, sehingga H1 diterima di mana variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Nah, di keputusan 2 ini, bila nilai SIG kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Nah, bila nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima.
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIG variabel X1 sebesar 192 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima di mana variabel X1 berpengaruh terhadap nilai Y. Nah, nilai SIG variabel X2 sebesar 853 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima di mana variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.